yang hidup, Roh yang berkuasa, yaitu Roh Kudus. Sebab itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang setia, bagi setiap orang yang mau menanti-nanti, yaitu janji-janji Tuhan itu. Dan untuk itulah kita malam hari ini berhimpun di sini untuk menerima janji Tuhan. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu akan mendengarkan sejenak firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kita, bagaimana kita berdoa dan bagaimana Roh Kudus menolong kita. Firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian dikatakan firman Tuhan. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berdoa, pasti kita semua butuh topangan, butuh bantuan doa-doa saudara kita, doa-doa anak-anak Tuhan, doa-doa hamba Tuhan. Pernah seorang pendeta namanya Charles Spurgeon. Dia ini sungguh terkenal di Amerika dan dia sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Bahkan khotbahnya sudah beribu-ribu dan banyak jiwa yang dimenangkan. Dan khotbahnya pun saudara semua luar biasa. Lalu ada orang bertanya kepada dia, "Pak Pendeta, mengapa bisa Bapak sangat luar biasa?" Lalu dia menjawab, "Saudaraku, itu karena topangan orang-orang benar. Itu karena topangan orang-orang beriman. Itu karena topangan orang-orang percaya. Itu karena topangan orang-orang yang mengikut Kristus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Roh Kudus berdoa bagi saudara, berdoa bagi kita? Seperti dalam firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab dikatakan di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Nah, malam hari ini tema kita, Roh Kudus berdoa bagi kita. Roh Kudus berdoa bagi umatnya. Roh Kudus berdoa bagi jemaat-jemaatnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Pertanyaannya tadi, mengapa Roh Kudus berdoa bagi kita? Firman Tuhan mencatat, karena kita lemah. Haleluya. Karena umat Tuhan sungguh lemah. Karena tebusan dalam Tuhan Yesus sungguh lemah. Maka perlu Roh Kudus membantu, menolong, menopang, supaya doa kita itu didengar Bapa di sorga, supaya doa kita itu diterima Bapa di sorga, saudara. Ketika kita lemah, dikatakan kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Maka orang lemah itu tidak tahu seharusnya bagaimana berdoa. Sehingga dikatakan sering salah berdoa, tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sehingga dikatakan mereka itu salah berdoa. Raja Daud pernah salah berdoa, di mana dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambillah duri yang ada di tubuhku. Tapi karena dia salah berdoa, tidak dijawab oleh Tuhan, maka duri itu pun tetap akan ada di dalam tubuh oleh Raja Daud, saudara-saudara. Nah, demikian juga kita, saudara-saudaraku, sering kita lemah sehingga kita tidak dapat berdoa yang sebenarnya. Nah, untuk itulah perlu Roh Kudus, Roh yang suci, yaitu Roh Allah Bapa di sorga, Roh yang dikirim oleh Bapa di sorga untuk menolong saudara, untuk menolong saya, untuk menolong kita, untuk bagaimana berdoa yang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, saudara-saudaraku. Sebab dikatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, sehingga kita dikatakan salah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering salah berdoa mementingkan diri kita. Salah satu contoh, pernah seorang pemuda-pemudi, dia memiliki satu hubungan dengan seseorang. Lalu dia, saudaraku, sudah diingatkan, bahkan orang tua sudah mengingatkan, bahkan pemuda-pemudi ini berdoa, Tuhan, hancurkan segala penghalang-penghalang untuk saya dengan dia. Lalu dia, saudaraku, akhirnya menikah dengan yang dipilih dia ini. Tetapi tidak lama berselang terjadi kerusakan-kerusakan. Bahwa kenapa, saudaraku? Karena dia salah berdoa kepada Tuhan. Dan pilihannya itu, saudara-saudaraku, sesungguhnya tidak dikehendaki Tuhan. Pilihannya itu sesungguhnya tidak disukai Tuhan. Tetapi pilihannya itu adalah kesukaannya sendiri, saudara. Dan ini yang terjadi dialami oleh umat-umat Tuhan. Ini yang terjadi dialami orang-orang percaya yang itu salah berdoa. Maka untuk itulah perlu Roh Kudus untuk menolong saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, ketika kita lemah, maka kita tidak dapat berdoa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Atau kata lain, susah berdoa dalam kondisi situasi apapun. Pernah saudara alami demikian? Pasti pernah. Susah berdoa karena apa, saudaraku? Karena lemah. Maka tidak bisa berdoa yang benar kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, kita membisu, kita diam, kita tidak mampu untuk berdoa kepada Tuhan dengan yang benar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga
ketika kita membisu, ketika kita diam, ketika kita tidak mampu. Disitulah sebenarnya Roh Kudus, Roh yang dari Allah itu berdua bagi saudara, berdua bagi saya, berdua bagi kita saudara-saudaraku di dalam kebenaran saudara-saudaraku, sehingga kita dimampukan, disanggupkan dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita, saudaraku. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebenarnya manusia itu yang sering mengeluh, manusia itu yang sering lemah, sehingga roh itu melihat, memperhatikan. Sering kita tidak sadar bahwa sesungguhnya roh itu sudah ada di dalam hidup kita. Sering kita tidak sadar bahwa roh itu ada di samping kita. Sering kita tidak sadar bahwa roh itu ada menyertai kita. Tetapi saudara-saudaraku, kita masih sering lemah, kita masih sering tidak mampu, kita sering, saudaraku, diam, tidak dapat berkata-kata lewat doa kita kepada Bapa di sorga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus itu, saudaraku, dia adalah ibarat seorang pengacara. Ketika seorang pengacara dia memberitahukan, dia menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh klien-kliennya yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Maka begitu digambarkan kehidupan kita yang lemah ini, yang tidak mampu menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus, saudara-saudaraku, yang menjadi pengantara kita, bahwa Roh Kudus, saudaraku, yang mewakili kita untuk mengutarakan, untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di sorga, supaya doa-doa kita itu tidak salah, supaya doa-doa kita itu, saudaraku, luar biasa, supaya doa-doa kita itu benar kepada Bapa di sorga, dan doa-doa kita itu adalah sesuai yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, saudaraku. Maka Roh Kudus itulah, saudaraku, yang siap menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh saudara dan saya, apa yang diinginkan oleh saudara dan saya. Roh Kudus yang menyampaikan itu kepada Bapa di sorga. Roh Kudus yang mengutarakan itu kepada Bapa di dalam sorga, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan, apakah saudara siap ditolong oleh Roh Kudus? Mari buka hati kita. Mari buka hati saudara. Mari buka hati saya. Mari buka hati kita malam hari ini, saudaraku, untuk Roh Kudus mau menolong kita, untuk Roh Kudus mau menyampaikan, mengutarakan apa yang tidak bisa kita sampaikan kepada Bapa di sorga, saudara-saudaraku, dengan keluhan-keluhan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka Roh Kudus berdoa bagi kita, dan itulah sebabnya Allah campur tangan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa si Roh Kudus mau sedia berdoa bagi kita? Padahal kita, saudaraku, sering mendukakan Roh Kudus, sering tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan berulang-ulang kali, saudaraku, mendukakan hati Roh
Kudus. Tapi Roh Kudus tetap sedia berdoa bagi kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Roh Kudus. Selalu berdoa bagi kita, selalu berdoa dan selalu berdoa bagi kita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan keluhan-keluhan dia berdoa kepada Bapa di sorga, saudara-saudaraku, bahwa Roh sendiri membantu kita dengan keluhan-keluhan. Roh Kudus mewakili kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga dengan keluhan-keluhannya yang tidak terucap. Kalau kita berpikir bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi Tritunggal saudara, dengan kata lain bahwa Roh Kudus adalah Allah, tentu sekali saudaraku bahwa dia tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami kelemahan, tidak akan mengalami keluhan-keluhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa dikatakan saudaraku bahwa Roh Kudus itu juga mengeluh di sini saudaraku adalah meratap. Artinya dia merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang kita rasakan, sehingga dia mengeluh kepada Bapa. Maka tentu sekali saudaraku, Roh Kudus adalah Roh Kudus yang benar, yang tidak pernah salah. Maka dengan kata lain, apa yang diutarakan dia dengan keluhan-keluhan kepada Bapa di sorga tidak akan salah. Tetapi saudara dan saya mungkin akan bisa salah ketika mengutarakan doa-doa kita kepada Allah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kenapa dia saudaraku mau merata bagi saudara dan bagi saya? Jawabannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia mencintai saudara, karena dia mencintai saya, karena dia mencintai kita semua, sehingga dia dapat meratap, dapat mengeluh kepada Bapa di sorga. Sebab apa yang kita rasakan, dia rasakan. Apa yang kita alami, itu juga yang Roh Kudus alami. Sehingga dia saudaraku mau menolong kita berdoa kepada Bapa di dalam sorga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita cinta, misalnya cinta seseorang atau cinta anak kita, maka ketika anak kita itu sakit, kita pun merasa sedih, merasa tersiksa, merasa saudara-saudaraku meratap. Demikian juga digambarkan Roh Kudus itu. Ketika umatnya bersedih, ketika umatnya meratap, ketika umatnya menderita, maka demikian juga Roh Kudus juga meratap bagi umat-umatnya. Karena dia saudaraku sungguh-sungguh begitu mencintai umat-umatnya, yaitu saudara dan saya yang ada pada malam hari ini. Sehingga dia mau meratap, sehingga dia mau bersedih bagi saudara dan bagi saya. Dan itulah saudaraku, Roh Kudus itu mencintai kita umat-umatnya pada malam hari ini. Maka oleh karena itu saudaraku, malam hari ini mari buka hati kita, datang kepada Bapa di sorga, sehingga Roh Kudus itu dapat dicurahkan bagi setiap hidup kita. Roh Kudus itu saudaraku datang di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itulah yang senantiasa akan memenuhi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan yang sangat singkat ini, biarlah lewat ini malam hari ini kita semua
dipenuhi Roh Kudus tanpa terkecuali, dengan syarat kita buka hati kita perkenankan Dia masuk dalam hidup kita, sehingga Dia, saudaraku, mengubah kita, memelihara kita, melindungi kita. Terpuji dan mulia nama Tuhan malam hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berlutut semua.